Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Rekan-rekan semuanya yang ada di Tanah Uzzah, di Masjid Al-Mahdi tentunya, dan juga rekan-rekan semua yang ada di rumah yang menyaksikan live kuliah pada sore ini. Kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya yang telah diberikan kepada kita ya, siang dan malam. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, karena ini merupakan modal pokok seseorang untuk bisa mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Rekan-rekan semuanya, insya Allah pada kesempatan kuliah sore ini, dikarenakan Kang Diki baru datang dari habis ada acara, kemudian mungkin hari ini diisi oleh saya. Sebetulnya materi atau tema kuliah saya masih ada satu bab, yaitu bab akhir, yaitu Islam Kafah berkaitan dengan kabar gembira akhir zaman, yaitu mubasyirat. Hanya saja saya tidak merincinya atau menjelaskannya dalam secara khusus, karena mengingat perkara tersebut ya sudah sering dibahas oleh Kang Diki ya, dan juga sudah rekan-rekan mengetahui semuanya. Saya mengambil kesimpulan akhir bahwasanya sebagai bentuk Islam kafah totalitas kita dalam berislam, yaitu kita mengimani seluruh apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, termasuk kabar kenabian, yaitu mubasyirat. Itu merupakan bagian dari kenabian yang tentu ketika kita ingin menjadikan kita sebagai Islam kafah, maka kita harus mengimaninya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Ketika ditanyakan apa itu al-mubasyirat, yaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik. Dan kita tidak menjadikan mubasyirat sebagai hukum, akan tetapi mubasyirat merupakan sebagai peneguh, penguat, petunjuk kabar gembira di kala Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW banyak terkaburkan oleh berbagai macam pemikiran, oleh berbagai macam hawa nafsu. Sehingga dengan adanya mubasyirat merupakan peneguh dan penguat daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak ya bukti-buktinya mubasyirat sebagai peneguh, penguat dari apa-apa yang selama ini dipersisikan oleh berbagai macam kelompok dalam Islam. Sehingga dengan adanya mubasyirat kita semakin yakin mana sebuah kebenaran yang harus kita ambil. Karena rekan-rekan semuanya, ketika kita mengetahui kebenaran, maka kita wajib atau berhak untuk mengikuti kebenaran. Karena kebenaran itu ahaqqu ayyutaba, yaitu lebih berhak untuk diikuti. Adapun materi pada sore ini masih berkaitan dengan Islam kafah,
yaitu totalitas dalam berislam, mencakup lahiriah dan juga batiniah atau ruhiyah. Ya, tentunya Islam tidak hanya ajaran lahiriah, tetapi juga ruhaniyah, yaitu batiniah yang berkaitan dengan hati, dengan qalbu. Insya Allah kita di sini akan sedikit menyampaikan pada materi ini, pada tema ini. Islam Kapa bermakna menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, totalitas, baik dalam aspek ibadah yang di dalamnya masuk padanya akidah, tauhid, keyakinan dan juga muamalah, akhlak, maupun aspek ruhiyah, yaitu spiritual jiwa. Yang mana pendidikan rohani dalam Islam bukan sekedar menumbuhkan kesalehan pribadi. Lebih dari itu, untuk membentuk manusia yang tunduk total kepada Allah terhadap syariatnya, dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan akhlak yang mulia, patuh dan tunduk serta pasrah. Itu lebih dari itu ya, untuk membentuk manusia seperti itu. Adapun landasan utama dari Islam Kapa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, yaitu menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Lebih dari itu, kita dituntut untuk kafah juga dalam sisi rohani kita. Dan alhamdulillah kita telah diberikan materi kuliah yang begitu bagus, yang begitu agung, yaitu tentang fase-fase perjalanan bagi penduduk rohani, yang tentunya hal tersebut merupakan pendalaman bagi rohani kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan dari hadis, bahwasanya sebagaimana hadis yang sudah sering kita mendengarnya, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu Islam dibangun di atas 5 pilar atau pondasi atau tiang. Yang pertama syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian pilar yang kedua rekan-rekan yaitu salat. Selanjutnya zakat, puasa, dan haji. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang biasa dihafal oleh anak-anak madrasah di Tanah Uzza ini. Tentunya pada bangunan Islam ini, yaitu yang 5, tidak hanya berupa rutinitas ibadah atau ritual-ritual ibadah, akan tetapi lebih dari itu memiliki makna-makna rohani, keimanan. Seperti ketika kita mengikrarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, hanya Allah semata. Konsekuensinya bahwasanya hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita berikrar, bersyahadah bahwasanya kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita menerima kabar yang beliau bawa dan pasrah tunduk terhadap syariatnya, berhukum dengan syariatnya. Nah, di sini bukan hanya sebatas ikrar, akan tapi tentu ketika kita berikrar disertai dengan keimanan yang tumbuh dari hati kita, dari qalbu kita. Ini berkaitan dengan rohani.
Kemudian sholat, bahwasanya sholat tentu bukan hanya ibadah ritual atau gerakan badan, akan tetapi lebih itu memiliki makna yang berkaitan dengan rohani, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya sholat merupakan bentuk penghambaan dan pertemuan langsung semua orang hamba dengan Rabb-Nya. Ketika dia bermunajat, tentu ini dia sedang bermunajat dengan berhubungan dengan Allah langsung. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Thaha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingatku, menunjukkan ketika kita mendirikan sholat berarti kita sedang bermunajat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat pun memiliki nilai hubungan dengan manusia, atau dengan kata lain hablum minanas. Yang tentu ya, di sini ada nilai-nilai persaudaraan, ta'aruf ya. Seperti ketika kita rekan-rekan semua melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu, ini mendidik kita untuk saling mengenal dengan saudara kita ya. Satu keluarga saling mengenal selama ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu, kita saling mengenal. Dan lebih luas lagi ketika kita melaksanakan sholat Jumat ya, mungkin kalau di desa kita bisa saling mengenal dengan saudara-saudara kita satu desa. Kalau mungkin tadi sholat berjamaah satu blok atau satu RT, saling mengenal dengan saudara sesama muslim. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, maka lebih luas lagi, kita bisa mengenal saudara-saudara kita satu desa. Dan juga ketika kita melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri ya, mungkin ini lebih luas lagi, bagaimana kita saling mengenal sama saudara kita lebih luas lagi. Dan juga ketika kita menjalankan atau menegakkan pilar Islam yang kedua, yaitu sholat, tentu di sana ada hubungan antara sama kita, yaitu dengan shafnya, dengan barisan yang lurus, shaf yang rapat, mengajarkan kepada kita kesetaraan tanpa membedakan status sosial, dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kerukunan, kekompakan ya, dalam beribadah dan juga dalam bermasyarakat. Dan juga di antara hablum minanas yang terdapat dari nilai-nilai sholat, yaitu melatih kesabaran, kejujuran, menjaga amanah dalam kehidupan sosial. Dan lebih dari itu, ketika kita sama-sama sujud, menunjukkan bahwasanya kita semua sama, tidak ada perbedaan. Kita sama-sama hamba Allah. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zakat. Zakat merupakan solidaritas sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya, akan tetapi di sana pun memiliki nilai atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan juga membersihkan harta ya, dan jiwa dari sifat-sifat bakhil atau dari kotoran harta. Oleh karena itu, dengan kita menunaikan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitr, maka menunjukkan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencucian harta dan jiwa kita. Adapun yang berkaitan dengan hablum minanas, tentu ini memiliki dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, bagi sesama saudara kaum muslimin, membantu fakir miskin, kemudian juga membangun keseimbangan sosial, dan juga menghapus kecemburuan sosial, memberikan kebahagiaan kepada mereka bagi yang membutuhkan, dan lainnya dari hubungan-hubungan sosial.
Kemudian pilar yang keempat rekan-rekan yaitu saum atau puasa. Dan ini pun merupakan memiliki nilai atau mengandung nilai penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran bahwa Allah Maha melihat meski manusia tidak melihat. Karena rekan-rekan, ketika kita puasa ya, manusia tidak melihatnya ya. Artinya ketika kita puasa akan tetapi Allah Maha melihat. Ini adalah menumbuhkan kesadaran kita bahwasanya ketika kita berpuasa maka akan menumbuhkan kesadaran kita bahwa Allah Maha melihat walaupun manusia tidak melihatnya. Dan juga dengan kita berpuasa maka diharapkan dengan puasa yang benar yang disertai dengan niat ikhlas akan menumbuhkan, akan menjadikan pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Adapun hubungan dengan sesama manusia yaitu melatih empati di antara kita ya, terhadap orang yang kelaparan. Oh begini ya rasanya ketika berpuasa lapar ya. Orang miskin atau orang fakir ketika tidak memiliki makanan mereka akan merasakan lapar seperti ini, bahkan lebih dari ini. Kalau kita masih ada waktu ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau orang-orang yang miskin yang tidak diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tentu bisa sehari 2 hari mereka baru mendapatkan makan. Ketika kita menjalankan puasa maka ada nilai-nilai kepedulian kita kepada sesama saudara kita, dan juga mengajarkan toleransi dan kepekaan terhadap sesama saudara kita. Kemudian yang kelima yaitu daripada pilar Islam yaitu haji. Haji ini menunjukkan di dalamnya mengandung unsur puncak kepasrahan seorang hamba terhadap tauhid. Bagaimana dengan haji bisa mengingatkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bersama keluarganya, yang mana beliau adalah imam tauhid, imamnya para ahli tauhid. Bagaimana ketauhidan beliau ya, pasrah tunduk terhadap perintah Allah, sehingga ketika diperintahkan untuk menyembelih, mengorbankan anaknya, beliau patuh tunduk ya, segera melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi Allah gantikan dengan udhiyah, dengan korban pada domba atau kambing. Ini menunjukkan dengan melaksanakan ibadah haji merupakan puncak seseorang dalam kepasrahan dalam masalah tauhid. Adapun yang berkaitan dengan hablum minanas, mengajarkan yaitu persaudaraan lintas negara, lintas suku, lintas bangsa dan lainnya lebih luas. Sehingga dengan kita melaksanakan ibadah haji secara hubungan manusia, kita akan mengenal saudara kita lebih luas ya. Baik itu dari negeri Afrika atau Eropa atau Amerika dan lainnya. Di sana masih banyak saudara-saudara kita ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, makna Islam kafah dari sisi rohani. Ini bahasan rohani kafah di sini hanya sebagai pelengkap atau dari apa-apa yang mungkin belum kita sampaikan ya. Yang tentunya pendalamannya ada di materi kuliah yang dibawakan oleh Kang Diki ya. Lebih mendalam. Yang mana Islam kafah tidak cukup hanya syariat tahiriah, sholat, zakat yang tadi disebutkan, tapi juga harus mencakup tazkiyah an-nafs, pencucian jiwa.
rekan-rekan, tazkiyah nafas yaitu pencucian jiwa ini tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu at-tasfiyah, yaitu pemurnian. Secara istilah, tasfiyah memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk penyimpangan, dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, khurafat, tahayul, kesesatan, dan perkara-perkara dalam akidah, ya. Seperti itu. Ini tasfiyah. Sebagaimana ketika misalkan Pak Sutarno ya mau menanam sayuran, tentu sebelum menancapkan atau menanam sayuran, menebar benih, maka harus dibersihkan dulu lahannya tersebut ya, agar tidak ada kotoran-kotoran atau perkara-perkara yang membahayakan, yang menghambat pertumbuhan sayuran tersebut. Begitu juga dengan jiwa kita, dengan keimanan kita, yaitu harus ada tazkiyah, pencucian jiwa. Di antaranya harus adanya tasfiyah, pemurnian jiwa, yaitu pemurnian, pensucian dari berbagai macam penyimpangan yang ada pada akidah, dari mulai kesyirikan, ya, khurafat, tahayul, bid'ah, kekufuran, maka itu harus kita singkirkan dulu ya. Harus kita singkirkan ketika kita ingin menyucikan jiwa kita, yaitu dengan cara tasfiyah, pemurnian. Kemudian setelah hati kita zero ya, hatinya sudah bersih ya, dari berbagai macam kotoran hati, ya, penyakit hati atau bahaya hati yang tadi disebutkan, penyakit-penyakit akidah yang bisa merusak keimanan, maka setelah itu baru dilakukan dengan at-tarbiyah, yaitu pendidikan, pembinaan, yang mana pembinaan yaitu mendidik dan membuat umat atau membina umat dengan ilmu syar'i, yaitu ilmu yang dari Al-Quran, dari Sunnah, dari hadis Nabi SAW, dengan akhlak Islami dan juga praktek ya, atau beramal dengan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dengan demikian kita bisa meraih atau menuju kepada Islam kafah, yaitu tarbiyah. Sebagaimana tadi ya, ketika lahan yang mau kita tanami dengan sayuran atau dengan tanaman setelah bersih, maka kita tanam dengan tanaman-tanaman yang baik. Begitu juga dengan tazkiyatun nafs, yaitu pencucian jiwa. Setelah jiwa kita ditasfiyah, dibersihkan, disucikan, dimurnikan dari penyakit-penyakit akidah, maka baru kita masukkan keimanan ke dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ini tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa, yaitu dengan syarat adanya tasfiyah dan tarbiyah, pensucian, pemurnian, dan juga pembinaan, pendidikan. Seperti contoh misalkan tadi ya, untuk tasfiyah, memurnikan tauhid dan kita, bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tauhid. Seperti kita hanya menyembah kepada Allah, hanya memasrahkan doa, takut, kemudian berharap, dan juga khasyah ya. Kita hanya pasrahkan kepada Allah SWT, tidak kepada selainnya, tidak kepada kesyirikan, itu tidak kepada kuburan ataupun jin ataupun malaikat. Semua itu hanya kita tunjukkan kepada Allah SWT. Ini bentuk sebagai tasfiyah, yaitu membersihkan iman kita, jiwa kita dari kesyirikan. Baik itu syirik kubur, ataupun percaya kepada jimat-jimat, ataupun percaya kepada perdukunan, maka itu harus kita bersihkan, murnikan. Ini sebagai bentuk tasfiyah kita yang akan menerima tarbiyah. Karena ketika jiwa kita ditarbiyah, akan tetapi masih ada kotoran-kotoran kesyirikan, maka itu tidak akan bermanfaat. Karena kesyirikan ini akan menghancurkan
fondasi tauhid seseorang, maka harus ditasbih dahulu, disucikan dulu atau dimurnikan dulu. Dan juga membersihkan ibadah ya, dari bid'ah gitu kan ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk tasbih. Karena tasbih yaitu berkaitan dengan amalan hati, yaitu kesyirikan, dan juga amalan lahiriah. Bagaimana kita berusaha agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga diantara bentuk tarbiyah ya, setelah kita mentasbih jiwa kita, akidah kita, maka harus wajib ditanam dengan tarbiyah, dibina dengan tarbiyah, yaitu dengan keimanan yang benar, dengan tauhid yang lurus, seperti itu. Sebagaimana tarbiyah ya, atau tarbiyah dalam ibadah ya, yaitu kita belajar sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagaimana tata cara wudhu beliau, bagaimana tata cara sholat beliau, dan seterusnya dari perkara-perkara ibadah. Ini adalah bentuk tarbiyah. Ketika kita sudah mentasbih jiwa kita, mentasbih amal ibadah kita dari kebidahan, kesyirikan, maka kita dituntut saja untuk mentarbiyah seluruh amal ibadah kita, agar amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan juga tarbiyah bukan hanya berlaku pada ibadah-ibadah yang disebutkan, akan tapi tarbiyah dari sifat-sifat yang muncul dari jiwa kita, seperti kejujuran, keadilan, seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk tarbiyah ya, pembinaan jiwa kita. Kemudian poin yang kedua yaitu tawakal ya, atau khauf, roja ya. Ini sudah dibahas di materi kuliah tadi, yaitu perjalanan penduduk rohani ya. Saya sebutkan tawakal. Nah, jadi di sini ada tambahan faidah, yaitu khauf dan roja, merasa takut dan berharap ya. Seperti ini. Yang mana takut dalam konteks yang berjalan untuk membersihkan rohaninya, yaitu orang-orang yang hidup dengan jiwa yang bersih dan hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orientasi hidupnya bukan dunia tapi akhirat dan ridho Allah. Maka khauf menjadi bagian inti ya dari nafas rohani kita ya. Jika kita menjalani fase-fase untuk meraih rohani yang benar, yang bersih, maka kita pun harus memiliki rasa khauf. Di antara ciri-ciri khauf bagi penduduk rohani yaitu takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Artinya kita betul-betul takut kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut berbuat dosa karena tahu Allah Maha melihat. Dengan kita menanamkan sifat muraqabah, sifat ihsan. Karena dengan sifat ihsan kita akan senantiasa yakin bahwasanya Allah Maha melihat. Nah, segala gerak-gerik kita, baik gerak-gerik lahiriah kita, lintasan hati kita, maka Allah mengetahuinya. Oleh karena itu kita harus memiliki rasa takut seperti itu. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ya, bahwasanya dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada roh mereka. Yaitu ditafsirkan atau menurut pendapat Aisyah ya, bahwasanya mereka takut amal mereka tidak diterima, bukan karena sedikit amal. Jadi para sahabat itu orang yang semangat dalam beramal, semangat dalam melakukan kebaikan. Akan tetapi bersama itu mereka memiliki rasa takut, khawatir
apa yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memiliki rasa takut maka akan melahirkan ya, dari amal dan menjauhkan dari maksiat. Akan tetapi khauf harus seimbang dengan roja, dengan harapan. Jangan sampai khaufnya berlebihan ya, akhirnya putus asa ya. Tidak seperti itu, harus seimbang khauf dengan roja. Di samping kita memiliki rasa khauf, takut ibadah kita tidak diterima, sehingga dengan rasa khauf tersebut kita meningkatkan terus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan itu kita harus memiliki harapan. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seimbang. Tidak boleh jomplang sebelah, harus seimbang antara rasa takut dan rasa harap dalam menjalankan ibadah. Sehingga dengan kita takut, maka kita akan berusaha memperbaiki ibadah kita. Dengan rasa harap ya, maka kita akan berusaha memperbanyak ibadah kita, seperti itu. Disebutkan menurut Ibnu Qayyim bahwasanya perjalanan atau hati dalam perjalanan manusia menuju Allah seperti burung. Kepalanya adalah mahabbah, cinta. Itu ada bahasan di kuliah perjalanan penduduk rohani ya, ada mahabbah ya. Sebelum poin ke-10 ya. Betul ya. Sebelum menjadi sahabat Al-Mahdi. Betul Mas Arif. Mahabbah ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, perjalanan hati menuju Allah seperti burung, yaitu kepalanya adalah mahabbah, cinta, sayapnya khauf, sayap kanannya khauf, sayap kirinya roja. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menuju Allah, maka harus memiliki rasa cinta, mahabbah, yaitu sebagai kepala kita untuk menuju. Kemudian untuk agar tersampai, yaitu agar bisa kita terbang, yaitu maka harus memiliki sayap kanan dan kiri, tidak bisa hanya sayap kiri saja ya. Nah, nanti oleng, makan jatuh ya. Nah, di sini diibaratkan kata Ibnu Qayyim, khauf itu seperti sayap kanan dan roja seperti sayap kiri. Nah, jadi harus seimbang, sehingga dengan keseimbangan tersebut seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai kepada meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu saya belum sempat menyertakan dalil-dalilnya karena di HP ya, jadi agak susah ngetiknya. Yang selanjutnya yaitu muraqabah. Ini penting bagi penduduk rohani ya, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki sifat ini ya, kita tanamkan, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya dengan mengawasi Allah dengan pengawasan yang penuh ya, seperti itu. Tidak lalai ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan tidak lalai dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ya, ini merupakan bagian dari tazkiyatun nafs, yaitu pencucian jiwa. Yang mana muraqabah adalah kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa Allah selalu mengawasi setiap keadaan hamba-hambanya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak atau tersembunyi, sehingga hamba merasa malu untuk bermaksiat, untuk berbuat jahat ya, sehingga dia terdorong untuk berbuat taat. Itu muraqabah. Jadi ketika kita diberi tugas oleh amir kita, maka tanamkan sifat ini, bahwasanya Allah melihat kita, walaupun amir kita tidak pernah mengecek, tidak pernah menanyakan atau mengawasi, tapi ingat, Allah senantiasa melihat muamalah kita. Seperti itu. Allah senantiasa melihat muamalah kita. Jangankan muamalah kita, gerak-gerik kita, Allah pun melihat
mengawasi lintasan yang ada pada hati kita. Oleh karena itu senantiasa kita untuk menjaga hati kita agar hati kita ikhlas kepada Allah dan juga diisi dengan perkara-perkara yang bisa menumbuhkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti khauf, roja, tawakal dan seterusnya. Dengan kita memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan atau membuahkan pada amalan kita, pada jiwa kita, yaitu khusyuk ya dalam ibadah, adanya nilai khusyuk ya. Kemudian juga takut riya ya, dan juga menjaga keikhlasan. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita insya Allah akan berusaha khusyuk ya, dan juga akan takut dari riya, dan juga akan menjaga keikhlasan kita, karena kita yakin Allah melihat kita, Allah melihat ya, mengawasi kita lahir dan batin, sehingga dengan memiliki sifat ini kita akan bisa lebih khusyuk dalam ibadah. Atau ketika kita memiliki muraqabah dari sisi akhlak ya, maka kita akan berusaha amanah. Ketika kita diberi amanah ya, oleh amir kita, maka kita jalankan dengan baik amanah tersebut, apapun muamalahnya ya, baik itu bagian pendidikan atau bagian tanaman, bagian keamanan. Maka ketika kita memiliki rasa muraqabah, insya Allah kita akan bisa menjaga dengan amanah. Akan tapi ketika kita tidak memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT, ketika misalkan Kang Diki sedang tidak ada, kendor, down, ya, seperti itu, lupa dengan amanah yang diberikan. Ya. Harusnya begini, karena merasa tidak ada Kang Diki dan juga tidak memiliki rasa muraqabah, maka muamalahnya diabaikan, atau tidak maksimal minimalnya. Oleh karena itu wajib bagi kita semua para penduduk rohani untuk memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika muraqabah, maka jiwa kita akan tenang, hati hidup, dan juga penuh harap dan takut. Harap agar ibadah kita diterima, dan juga takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima ya. Oleh karena itu penting kita memiliki sifat-sifat ini ya. Khauf, roja, mahabbah, dan juga muraqabah seperti itu. Atau misalkan ketika kita memiliki sifat muraqabah, maka akan menjaga pandangan kita ya, dari melihat sembarangan ya, karena sadar Allah Maha melihat kita ya. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk menundukkan pandangan ya, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh syariat, kecuali memang di sana ada hajat. Dan itu pun sebatas melakukan muamalah atau hajat. Adapun di luar itu hukum asalnya baik laki-laki atau perempuan, yaitu senantiasa untuk menundukkan pandangan, tidak mengubar pandangan, tidak mata keranjang seperti itu. Lebih-lebih di sini kita sebagai penduduk rohani ya, untuk lebih menjaga seperti itu. Atau ketika kita memiliki muraqabah, yaitu kita tidak korupsi. Korupsi bukan hanya uang, tapi korupsi waktu seperti itu. Jangan sampai ketika kita diamanahi ya, waktu muamalah kita sudah ditetapkan misalkan oleh amir kita dari jam sekian sampai sekian, maka kalau tidak ada udzur
maka maksimalkan waktu kita dalam bermuamalah. Jangan sampai karena tidak ada pengawas dan dia tidak memiliki rasa muraqabah, artinya waktunya dikorupsi ya. Seperti itu. Kita berusaha untuk seamanah mungkin karena kita yakin bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak curang ya saat ujian ya, menyontek atau apa ya. Ini adalah bentuk dari memiliki sifat muraqabah. Ketika kita yakin kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berbuat curang dalam hal apapun. Jadi, karena itu wajib bagi kita untuk memiliki sifat ini, yaitu muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik gerak-gerik lahiriah kita ataupun batin kita. Ya, jangan sampai kita berhusnudon kepada saudara kita bersuudon ya, dan penyakit-penyakit lainnya kita hilangkan itu semua, karena Allah mengawasi kita, mengawasi hati kita, mengawasi lintasan batin kita. Dan juga buah muraqabah, yaitu seseorang akan konsisten dalam beribadah. Misalkan ketika sholat tahajud berjamaah biasanya mungkin 7 rakaat, dan juga ketika sendirian misalkan di saumnya maka akan konsisten 7 rakaat, maka mungkin bisa melebih karena merasa diawasi oleh Allah SWT. Nah, karena berusaha untuk menjauhi dari sifat-sifat riya seperti itu. Karena beda kalau orang-orang yang memiliki riya ya, kalau tanpa uzur biasanya kalau dilihat yang layak ramai komplit ya, tapi ketika sendirian malas, atau misalkan yang tadinya sekian rakaat berkurang ya, itu karena tidak ada muraqabahnya kurang ya. Tapi kalau dia betul-betul muraqabah ditambahkan, dia akan senantiasa konsisten dalam beribadah seperti itu. Mudah-mudahan kita di sini diberikan sifat muraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan ataupun agar kita tidak terjatuh kepada kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan ya, seperti itu. Di sini ada contoh dari Rasulullah SAW, yaitu berkaitan dengan kesempurnaan beliau dalam masalah zuhud ya. Ini insya Allah sudah dibahas ya pada materi kuliah Kang Diki tentang zuhud ya. Mungkin materi kuliah sore ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang menyimak, baik yang di Majlis Al-Mahdi ataupun di rumah, khusus buat saya pribadi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Islam kafah, totalitas, baik dalam totalitas lahiriah kita ataupun totalitas rohani kita ya. Kita perdalam pada materi kuliah, yaitu perjalanan penduduk rohani. Itu kalau kita hayati, Masya Allah ya, rohani kita akan hidup ya, akan hidup dengan sifat-sifat tersebut, dari mulai tobat, kemudian uzlah, juhud, apalagi sabar, tawakal, istiqomah, ridho, fana, kemudian mahabbah. Nah, dan terakhir itu yang kita harapkan ya, mudah-mudahan bisa menjadi ashabul kahfi di akhir zaman ini seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.